Assalamualaikum semuanya, di sini Wong Anime. Setelah kemarin Wong Anime membuat video-video mengenai skill yang dimiliki oleh Rimuru juga kemampuannya, maka pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membuat video mengenai kemampuan dari tokoh lainnya. Dan khusus untuk video ini, Wong Anime akan membuat video mengenai daftar perbendaharaan skill, kekuatan, kemampuan, dan juga senjata yang dimiliki oleh Sakaguchi Hinata, antagonis pertama Rimuru yang hampir membunuhnya. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sakaguchi Hinata adalah salah satu antagonis dari Tensura pertama yang berhasil memojokkan Rimuru hingga dia hampir benar-benar mati. Reputasinya benar-benar dikenal luas, terutama di negara-negara barat, dan dikenal dengan julukan sebagai penyihir atau rubah betina. Selain itu, dia selalu penuh perhitungan dalam bertarung. Tidak seperti protagonis shonen yang dengan sengaja menyebutkan nama jurus keras-keras dan menyebutkan kelemahan jurusnya sejak awal, entah apa alasannya. Dia berusaha sebisa mungkin menyembunyikan informasi kemampuannya sebagai taktik dalam pertarungan dan baru mengungkapkannya ketika musuh berhasil menebak kemampuannya. Itu pun karena mengungkap informasi mengenai kemampuannya tersebut bisa digunakan sebagai taktik psikologis, seperti yang dia lakukan ketika dia mengungkap Dead End Rainbow miliknya kepada Rimuru. Karenanya, Wong Anime akan mengcover salah satu karakter favorit Wong Anime ini di video sekarang. Nah, khusus untuk saat ini, Wong Anime akan membahas mengenai 20 lebih kemampuan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Hinata. Berikut adalah daftar list tersebut. 1. Unique Skill Usurper. Unique Skill Usurper atau dalam terjemahan lain dikenal dengan sebutan Surpasser adalah salah satu kemampuan dari Hinata yang paling hebat dan hampir merupakan basic dari skill-skill lain yang dia miliki. Kemampuan ini berfokus pada perampasan skill, dan kemampuannya ini membuatnya secara instan bisa menguasai suatu skill, tentunya dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bermacam-macam sesuai dengan subset masing-masing. Subset skill dari Unique Skill Usurper tersebut adalah: pertama, Usurpation. Usurpation adalah kemampuan milik Hinata yang membuatnya mampu menyita atau merampas skill atau sihir yang dimiliki oleh individu yang lebih kuat darinya. Hal ini tentu saja membuat Hinata secara singkat mampu mencapai level terkuat di antara para petarung Gereja Suci Barat. Karena kemampuan ini pula, dia mampu melebihi kemampuan Shizue Izawa hanya dalam 1 bulan saja. Tidak hanya itu, dengan menggunakan kemampuan ini, Hinata juga mampu merampas summon atau makhluk panggilan, entah itu bertipe iblis ataupun bertipe spirit, seperti yang dia lakukan ketika dia hampir merampas Ifrit dan kesetiaan Ifrit dari Rimuru yang memanggilnya. Kedua, Copy. Kemampuan alias subset skill kedua dari Unique Skill Usurper adalah copy, atau kalau diterjemahkan menyalin atau meniru. Kemampuan ini membuat Hinata bisa meniru skill dan sihir dari orang-orang atau monster yang melakukan pertarungan dengannya. Kemampuan ini dia praktikkan secara ekstensif ketika dia berlatih melawan Seven Days Clergy. Dalam latihan tarung mereka, Hinata berhasil menyalin semua kemampuan individual mereka, kecuali satu orang yang terkuat di antara mereka, yaitu Granville Rosso. Awalnya dia ingin merampas kemampuan mereka dan hanya melihat mereka sebagai simbol kosong dari Gereja Suci Barat. Mereka tidaklah kuat dan keberadaan mereka tidak terlalu berpengaruh banyak dalam menegakkan keadilan dan melindungi manusia. Namun dikarenakan mereka tidak terlalu mengganggu kerjanya sebagai kesatria Templar Gereja Suci Barat, maka dia menyadari kalau merampas kemampuan mereka tidak ada gunanya. Ketiga, Force Usurpation. Force Usurpation atau perampasan paksa adalah kemampuan dari Unique Skill Usurper yang merupakan bukti kalau pemiliknya telah menguasai unique skill ini. Berbeda dengan Usurpation yang hanya bisa dilakukan kepada individu yang lebih kuat dari Hinata, Force Usurpation bisa juga dilakukan kepada individu yang lebih lemah darinya. Dengan kata lain, dengan menggunakan skill ini, dia bisa merampas kemampuan individu lain yang tidak setara dengannya. Dengan Force Usurpation, Hinata jauh lebih fleksibel daripada hanya menggunakan Usurpation biasa, terutama dalam pertarungan. Perlu dicatat bahwa kemampuan Unique Skill Usurper milik Hinata ini hanya bisa dilakukan kepada skill-skill yang bukan ultimate skill. Dengan kata lain, skill ini hanya bisa digunakan untuk skill setingkat Unique Skill dan di bawahnya. Skill-skill seperti Common Skill dan Extra Skill umumnya bisa ditiru atau dirampas dengan mudah.
Namun skill-skill yang terukir di jiwa dari para penggunanya seperti misalnya skill Pertapa Agung akan sangat susah untuk ditiru atau dirampas. 2. Unique Skill Mathematician. Unique Skill Mathematician atau dalam terjemahan lain dikenal sebagai Unchanging One adalah unique skill kedua milik Hinata. Kemampuan ini pada dasarnya berhubungan dengan proses percepatan berpikir dan analisis dan merupakan skill milik Hinata yang telah terukir dalam jiwanya. Ketika Hinata mati akibat serangan Granville Rosso dan kemudian melakukan perjalanan waktu bersama dengan Chloe Obel, dia menempatkan jiwanya pada unique skillnya ini. Subset skill yang dimiliki unique skill mathematician adalah pertama, analysis atau analyze and assess, yaitu kemampuan untuk menilai dan menganalisa fenomena yang ada di hadapannya. Berkat unique skill mathematician, kemampuan menganalisanya terupgrade menjadi lebih baik dan membuat analisanya jauh lebih cepat juga lebih akurat. Selanjutnya ada thought acceleration. Kemampuan ini memiliki kemampuan yang sama seperti percepatan pikirannya Pertapa Agung. Kemampuan ini membuat percepatan berpikir Hinata meningkat ribuan kali sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi miliknya seperti misalnya kemampuan analisis, evaluasi, dan sintesis meningkat dengan sangat-sangat signifikan. Selanjutnya ada compute prediction atau dikenal juga sebagai simulate prediction atau dalam terjemahan lain dikenal juga sebagai attack prediction. Kemampuan ini membuat Hinata mampu memprediksi suatu fenomena dengan menggunakan perhitungan matematis rumit, termasuk diantaranya pola serangan dan tujuan serangan selanjutnya. Akibat compute prediction ini, Rimuru mengungkapkan kalau ketika dia bertarung dengan Hinata, seolah dia seperti bertarung melawan Pertapa Agung. 3. Holy Magic. Holy Magic atau dikenal juga sebagai sihir suci atau dalam terjemahan lain dikenal sebagai Divine Magic adalah sihir yang dikenal sebagai sihir pemurnian. Sihir ini efektif digunakan kepada monster karena pada dasarnya Magicule adalah esensi dari para monster dan sihir ini berfungsi menghilangkan dan memurnikan Magicule. Bahkan ketika seseorang menjadi naga sejati atau raja iblis sejati pun mustahil untuk tidak terluka ketika terkena langsung serangan sihir dari jenis ini. Sihir ini biasanya dimiliki manusia atau monster melalui mekanisme penyembahan dengan menggunakan skill Ultimate Secret of Faith and Grace yang membuat soul corridor si penyembah dengan yang disembah terhubung. Contoh dari kasus ini diantaranya adalah para penyembah naga yang menyembah Milim, Luminous, dan penganut ajaran Gereja Suci Barat, dan tentunya tentara Kekaisaran Timur dengan Felgrin. Mengingat Hinata adalah penganut ajaran Gereja Suci Barat sehingga bisa dikatakan sebagai penyembah Luminous, maka dia memiliki kemampuan dan sihir-sihir yang digolongkan sebagai sihir holy melalui doa dan penyembahan yang dia lakukan. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki Hinata yang digolongkan sebagai sihir holy adalah pertama, yaitu Divine Miracle. Berkat kemampuan Divine Miracle ini, Hinata mampu menggunakan soul koridornya yang terhubung ke Luminous Valentine untuk mengendalikan partikel roh atau spirit particle yang merupakan fondasi bangunan energi sihir dan melakukan sihir tingkat tinggi terkuat yang selevel dengan ultimate skill. Selanjutnya yaitu recovery. Dengan menggunakan energi holy alias kekuatan suci, Hinata mampu mengobati dan menyembuhkan luka-luka juga status-status abnormal dari dirinya dan juga orang lain. Hinata sangat ahli menggunakan penyembuhan dengan menggunakan sihir suci ini. Kemudian ada resurrection, yaitu sihir pembangkitan dengan menggunakan kekuatan suci. Jika di hadapannya ada manusia yang terbunuh ketika masih belum lama, maka Hinata bisa menghidupkannya kembali menggunakan kemampuan resurrection. Kemungkinan kemampuan untuk membangkitkan orang mati ini bisa Hinata lakukan karena soul koridornya terhubung dengan Luminous Valentine melalui skill Ultimate Secret of Faith and Grace dan membuatnya mampu mengakses unique skill Lastful One yang dimiliki oleh Luminous Valentine yang memiliki fungsi untuk mengatur roda reinkarnasi alias hidup dan mati. Dan selanjutnya, sihir suci terakhir yang dimiliki oleh Hinata adalah sihir disintegration. Sihir ini adalah sihir andalan hampir setiap individu ketika mereka melawan monster kuat. Sihir ini tidak hanya bisa digunakan oleh Hinata. Individu lainnya seperti misalnya Seven Days Clergy, Adalman, Diablo, dan bahkan Shuna pernah menggunakannya.
Sihir ini berfokus pada pemurnian total dari target, dengan kata lain pemusnahan secara keseluruhan. Karenanya sihir ini perlu persiapan dan mantra perapalan berupa doa yang sangat panjang. Walaupun begitu, tergantung dari penguasaan para pengguna sihir ini, tingkat kehancuran atau destruktivitas dari sihir ini bisa diatur. Suna sebagai contoh menggunakan sihir disintegration kepada para manusia di ruang pertemuan Dewa Negara Barat. Berkat penguasaan yang baik atau mungkin karena mereka manusia, sihir tersebut hanya berhasil memurnikan seluruh pakaian mereka, dan ini pada akhirnya membuat mereka telanjang bulat di dewan tersebut. Walaupun beberapa orang terkena mental setelah terkena sihir ini. Sihir ini digunakan oleh Hinata ketika melawan Rimuru dan hampir membunuhnya. 4. Spirit Summoning. Spirit Summoning atau sihir pemanggilan roh adalah sihir yang pada dasarnya adalah sihir untuk memanggil spirit, yang kita tahu merupakan salah satu makhluk spiritual lain yang paling banyak dipanggil selain iblis. Mereka ini umumnya memiliki 5 elemen dasar, yaitu api, air, angin, bumi, dan spasial. Dan Hinata telah menjalin kontrak dengan semua roh 5 elemen ini yang kesemuanya berada dalam tingkatan Greater Spirit. Semua roh ini kemudian dia korbankan saat dia menggunakan disintegration kepada Rimuru untuk menahan Rimuru dan mengakibatkan ledakan keras. Sesuai dengan elemen yang mereka kuasai, Hinata bisa menggunakan elemen-elemen tersebut sesuai dengan Greater Spirit yang dia gunakan. Dan khusus untuk Greater Spirit berelemen spasial, berkat spirit tipe ini, Hinata bisa melakukan teleportasi atau perpindahan cepat. Sekarang ini mengingat roh tersebut semuanya dikorbankan, wong anime kurang tahu apa dia menjalin kontrak baru dengan roh lainnya atau tidak pernah menjalin kontrak baru lagi. 5. Spirit Magic. Spirit Magic atau sihir roh adalah sihir yang dilancarkan tanpa perlu menggunakan magicule dan lebih menggunakan spirit energy alias energi roh yang ada di udara. Karenanya sihir ini tidak terpengaruh oleh anti-magic area dan bisa digunakan dalam keadaan di mana sihir biasa tidak bisa diproduksi. Sihir ini biasanya bisa digunakan oleh orang-orang yang sering berinteraksi dengan roh atau memiliki perjanjian dengan roh. Salah satu contoh sihir ini adalah sihir lensa air yang Rimuru buat ketika dia melakukan Megiddo. Sihir tersebut pada dasarnya adalah sihir roh, mengingat saat itu Rimuru membuat para pasukan Falmouth tidak bisa melakukan sihir teleportasi dengan anti-magic area, sehingga Rimuru tidak bisa melakukan sihir berbasis magicule. 6. Melt Slash. Melt Slash adalah salah satu kemampuan Hinata yang paling hebat. Berkat Melt Slash inilah dia berhasil menghancurkan ultimate skill milik Rimuru, yaitu Beelzebub, dan hampir membunuh Rimuru. Melt Slash ini pada dasarnya adalah sihir suci disintegration yang kemudian dia lapiskan pada pedangnya Moonlight Rapier. Digabungkan dengan kemampuan berpedangnya yang pada dasarnya kemampuan berpedang tingkat atas, dia mampu membuat Rimuru sangat terpojok sehingga dia mesti mengorbankan ultimate skillnya tersebut. 7. Magic Nullification atau dikenal juga sebagai Anti-Magicule Physic. Kemampuan selanjutnya dari Hinata adalah Magic Nullification. Kemampuannya ini membuatnya memiliki ketahanan yang sangat tinggi atas serangan-serangan berbasis magicule seperti misalnya sihir-sihir elemen dan kemampuan-kemampuan monster. Walaupun begitu, kemampuan ini juga memiliki resikonya tersendiri. Akibat dia anti atas magicule, maka armor atau baju zirah berbasis magicule dan senjata berbasis magicule tidak bisa Hinata gunakan sama sekali. Dia juga tidak bisa disembuhkan menggunakan potion dan benda-benda sihir lainnya, dikarenakan pada dasarnya benda-benda tersebut menggunakan magicule dalam penggunaannya. 8. Magic Sense. Magic Sense adalah ekstra skill milik Hinata di mana dia bisa menggunakan indranya untuk merasakan sihir dalam lingkup 360 derajat. Dengan kata lain, dia bisa merasakan sihir di belakangnya secara seketika. 9. Equipments. Sebagai seorang yang selalu awas dan waspada dalam setiap pertarungannya, Hinata memiliki banyak sekali alat dan barang yang selalu dia persiapkan, terutama ketika dia mesti melawan makhluk tingkat tinggi, seperti misalnya Rimuru. Berikut adalah daftar equipment alias perlengkapan yang dia persiapkan. Pertama, Moonlight Rapier. Moonlight Rapier adalah senjata andalan milik Hinata yang memiliki kelas legendaris. Senjata inilah yang Hinata bubuhkan dengan sihir disintegration dan hampir membunuh Rimuru. Pada dasarnya, senjata ini adalah senjata kelas atas jauh melebihi Dead and Rainbow dan merupakan pemberian khusus dari Luminous Valentine. Selanjutnya ada Dead and Rainbow. Dead and Rainbow ini pada dasarnya adalah senjata pedang yang memiliki warna logam bersinar seperti pelangi. Senjata ini memiliki kelas lebih rendah dari Moonlight Rapier, yaitu kelas unik. Namun walaupun begitu, tidak berarti membuatnya menjadi tidak mematikan.
Pada dasarnya pedang inilah yang membuat Rimuru hampir terpojok pada pertarungan mereka dikarenakan atribut Soul Reaper alias pemakan jiwa yang pedang ini miliki. Pedang ini mampu menghancurkan tubuh spiritual dari target hanya dengan 7 sabetan. Bagi makhluk hidup, hancurnya tubuh spiritual sama dengan hancurnya akal dan pikiran. Pedang ini bahkan mampu membunuh makhluk spiritual seperti iblis dan roh. Namun walaupun begitu, jika makhluk yang dilawan memiliki ketahanan spiritual yang tinggi, maka membutuhkan lebih dari 7 serangan untuk membuat mental mereka hancur. Selanjutnya ada Holy Armaments. Holy Armaments adalah baju zirah milik Hinata yang memiliki kelas mythic atau mythical grade. Ketika menggunakan armor ini, maka kekuatan sihir roh atau spirit magic yang dia miliki akan naik secara signifikan. Tidak hanya itu, menggunakan armor ini, Hinata yang masih berada pada tingkatan terbawah Saint atau orang suci bisa meningkatkan tingkatan tubuhnya menjadi tingkatan Saint kelas atas atau Saint penuh, membuatnya setara dengan Raja Iblis sejati di dalam pertarungan. Selanjutnya adalah Astral Bind. Astral Bind ini adalah jimat kertas yang pada dasarnya ditulisi mantra dan digunakan oleh Hinata untuk mengikat tubuh astral milik musuh. Umumnya menggunakan Astral Bind untuk mengikat tubuh astral musuh seringkali berhasil dilakukan, dan kertas ini hanya bisa digunakan sekali. Namun kertas mantra ini tidak berhasil digunakan kepada Rimuru. Dan terakhir adalah Dragon Buster. Dragon Buster ini adalah pedang kelas unik yang diberikan oleh Seven Celestial Sage atau Seven Days Clergy dan memiliki atribut yang membuatnya sangat efektif melawan naga. Walaupun begitu, pedang ini sebenarnya adalah pedang jebakan yang pada dasarnya akan meledak di saat tertentu dan bertujuan untuk membunuh Hinata. 10. Key Sword Art. Key Sword Art adalah metode bertarung pedang yang berbeda dengan metode bertarung yang umumnya menggunakan Magic Q. Ketika bertarung menggunakan sedi pedang Ki, maka daripada menggunakan Magic Q, penggunanya lebih menggunakan Toki, yaitu Battle Spirit alias semangat bertarung. Toki ini juga bisa disebut sebagai Chi atau Ki, dan ini menunjukkan penguasaan dalam penggunaan pedang. Key Sword Art membuat orang yang bisa melakukannya mampu melakukan teknik-teknik khusus pedang dengan kekuatan destruktif yang sangat tinggi. 11. Master Swordman. Hinata merupakan ahli dalam menggunakan pedang, terutama rapier. Pedang rapier ini adalah pedang yang memiliki gaya serangan tusukan sehingga sangat sulit untuk dihindari, mirip seperti Anggar. Digabungkan dengan Dead and Rainbow, Melt Slash dan juga Chi Sword Art atau Key Sword Art, maka Hinata hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan menggunakan pedang atau pertarungan-pertarungan jarak dekat. 12. 2000 tahun pengalaman. Berkat time travel atau perjalanan waktunya bersama dengan Chloe, jiwanya memiliki pengalaman dan usia senilai 2000 tahun. Pengalamannya selama 2000 tahun ini sangat bermanfaat dalam pertarungan dikarenakan pengalamannya ini membuatnya lebih fleksibel dalam pertarungan tersebut. Salah satu pengalamannya tersebut adalah pertarungannya dengan Veldora yang berakhir dengan tersegelnya sang naga badai tersebut. Baiklah semuanya, itulah 20 lebih kemampuan dari Hinata yang dia miliki hingga sekarang. Mengingat volume terbaru Tensura yaitu volume 19 menggunakan Hinata sebagai cover, kemungkinan kemampuan-kemampuan baru dan juga senjata-senjata baru milik Hinata akan diupdate dan kita akan melihatnya nanti. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.